Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Anda dalam keadaan sehat, bukan? Insya Allah saya berdoa dan berharap semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya kita terakhir membahas mengenai bisnis proses. Kali ini saya akan coba melanjutkan tetap dengan topik bisnis proses, tapi lebih kepada pendalaman bagaimana kita membuat bisnis proses dan sistem modelnya. Nah, jadi jika kita sudah mengetahui bagaimana suatu organisasi, suatu pabrik, suatu perusahaan, bisnis prosesnya seperti apa, nah, dalam sistem informasi akan lebih mudah kita gambarkan dalam bentuk bisnis proses modelingnya. Nah, seperti apa bisnis proses modelingnya? Maka kita lanjut lagi ke slide berikutnya untuk lebih detailnya. Oke, siap? Mari kita langsung ke slide berikutnya. Nah, baik. Mari kita langsung ke apa itu bisnis model, BM, ya. Jadi bisnis model tools, ya, maksud saya diperlukan, ya. Jadi diperlukan untuk ini mengekstrak definisi-definisi dasar, pengertian dasar dari sebuah bisnis proses yang ada dan bagaimana dia mendokumentasikan. Nah, apa alasannya mengapa ini ada dan apa yang diharapkan dari adanya bisnis model ini dan bagaimana ini mencapainya. Nah, itu bisa tergambar di situ di bisnis model, ya, di bisnis model. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang simpel, hanya membutuhkan masuknya informasi yang dimulai dengan ide, konsep. Jadi bisnis model ini sebenarnya nanti sebagai jembatan komunikasi antara orang bisnis dan orang IT, gitu ya. Artinya orang awam, ya, orang bisnisnya, yang non IT-nya dengan orang IT-nya. Ya, jadi simpelnya ya hanya membutuhkan entry of information. Jadi masuknya informasi yang dimulai tadi saya bilang dengan dari ide, konsep, semua yang akhirnya berlanjut sampai ke semua aturan atau kebijakan, ya. Di situ juga ada persyaratan resources-nya, sumber dayanya, kemudian bagaimana relasinya antara satu elemen dan elemen yang lain, bagaimana suatu hubungan satu dengan yang lain, ya, ditentukan. Nah, kemudian bisnis modeling. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya bisnis modeling tools, ya. Nah, jadi sehingga namanya bisnis modeling tool ini tidak hanya digunakan untuk memodelkan proses bisnis saat ini dan model sistemnya, tetapi juga model sistem dan proses bisnis yang kita inginkan di masa yang akan datang. Mungkin perbaikannya nanti dari situ kita ketahui sehingga nanti mungkin ada yang pernah dengar istilah bisnis proses reengineering. Nah, tentu itu berdasarkan atau hasil daripada yang sebelumnya menganalisa seperti ini. Jadi menganalisa, kemudian di situ ada beberapa mungkin siklus atau suatu tahapan yang terlalu jelimet, gitu ya, tidak simpel, mungkin akhirnya diketahui sehingga kedepannya kita bisa mengetahui bahwa ini nggak simpel, ini harus dirombak, ini harus di re-engineering, BPR. Nah, karena nanti kecepatan dan simplicity, kesederhanaan, nggak ribet, itu kan dalam dunia bisnis sangat dibutuhkan, ya kan? Anda harus berlomba dengan kompetitor. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari bisnis prosesnya diamati, siapa tahu atau memang nanti biasanya juga ketemu suatu sistem yang lebih simpel lagi ternyata dengan teknologi IT, ya. Nggak mesti harus tembusan surat yang banyak, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi
kebutuhan untuk business modeling tool ya beberapa hal, misalkan yang dimana bisnis have multiple function. Jadi karena bisnis biasanya memiliki banyak fungsi dan kurangnya bisnis modeling tool yang terstandar. Jadi sehingga menyebabkan ada beberapa inefisiensi dan kadang-kadang pengulangan dalam pengembangan perangkat lunaknya misalkan nantinya. Nah, ini kita harus benar-benar memahami proses bisnis yang ada. Makanya dalam sistem informasi nanti juga terkait dengan sistem informasi di manufacturing sama juga seperti itu. Jadi business modeling toolnya yang generik biasanya secara umum ya, business model tool yang secara umum biasanya akan membantu untuk memastikan ya, help to ensure ya, memastikan satu paling enggak bagaimana dia minimal atau tidak ada duplikasi, meminimalisir atau tidak adanya duplikasi pekerjaan. Nah, jika teknik ini diterapkan dengan benar dan standarnya tentunya diikuti. Selanjutnya adalah bagaimana maintenance ya, pemeliharaan repository ya tersentral yang pusat. Repository itu adalah suatu tempat penyimpanan data ya, di situ bisa segala macam kayak data center lah ya, yang terpusat. Nah, yang terkait dengan produk pemodelan bisnisnya tersebut tentunya ya. Kemudian konsistensi checking. Nah, jadi memberikan diagram terhadap repository. Nah, kemudian selain lagi itu adalah integritas sistem yang lebih tinggi, kemudian konsistensi antar berbagai aspek model bisnis. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih lanjut bagaimana diagram dan segala macamnya. Kemudian juga konsistensi dalam dan penggunaan kembali. Nah, ini kan kadang-kadang reusable melalui model sistem yang dikembangkan tersebut, gitu ya. Kemudian waktu pengembangan akan lebih pendek ya dan merespon perubahan cepat. Nah, kemudian penerapan sumber daya lintas fungsi antar fungsi yang ada, resources yang ada, production, marketing, procurement, R&D kalau ada misalnya. Karena di perusahaan Indonesia belum tentu ada itu karena level industri di Indonesia kebanyakan adalah assembling ya. Kemudian mempermudah bagaimana menampilkan suatu tampilan satu dengan yang lain dari satu model ya bisnis yang ada. Oke. Kurang lebih seperti itu kebutuhan atau kenapa kita memerlukan business model tool ya. Nah, sebuah business modeling tool harusnya mampu melakukan hal-hal berikut. Jadi pertama adalah mampu memodelkan orang, people ya. Dalam artian orang sebagai role daripada yang akan menjalankan sebuah sistem ini. Kemudian task-nya ya. Informasi teknologinya, rencana masa depan seperti misalkan hasilkan ya suatu model umum yang mencakup semua fitur-fitur bisnis yang ada dengan kemampuan untuk memodelkan orang dan arsitektur teknologi informasi. Kemudian juga cukup fleksibel sehingga komponen dapat dengan mudah diubah, bisa diambil, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Kemudian juga itu bisa menyediakan suatu model diagram yang lugas, yang mudah dipahami oleh semua orang. Jadi tidak hanya orang IT saja, tapi orang bisnisnya juga begitu ya, bisa memahaminya. Kemudian mampu menampilkan berbagai subbagian sistem dalam satu waktu. Nanti mungkin ada diagram-diagram untuk apa fungsinya segala macam. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan mungkin akan lebih gampang lihat gambar yang di sebelah sini ya. Sebelah sini. Di situ tergambar juga ya bagaimana kita sudah mengetahui bisnis rule-nya tentu tadi yang saya bilang tadi bisnis modelnya, bisnis prosesnya kita ketahui dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan. Dari situ kan kita ngelihat bisnis proses pasti ada aktivitas. Apa sih yang dilakukan? Dianalisis aktivitasnya. Dari situ akan kelihatan juga atau kita bisa aktivitas itu
ada kebutuhan-kebutuhan apa? Misalkan gini maksudnya, untuk memproses suatu barang, dilihat ada raw materialnya, ada mesinnya, itu need analisis juga ya. Kemudian bagaimana sih memodelkannya? Memodelkannya bisa secara konseptual, secara masih global, ini masih global. Mungkin orang-orang bisnis, orang-orang awamnya, top manajemennya mengonsepkan secara global. Kemudian mau di breakdown, didetailkan lagi atau lebih sedikit detail lah ya, bukan didetailkan lagi sebenarnya. Nanti ada lagi detailkan lagi. Ada yang namanya use case modeling ya, use case modeling di situ. Ada juga dimensional modeling. Nah, mungkin nanti akan diterangkan lebih lanjut di slide-slide. Nah, yang pertama ini untuk memodelkan kita harus melihat atau membuat, sebenarnya bukan yang pertama ini, tapi salah satunya adalah tadi kan, karena aktivitas analisis, maka awal yang harus dilakukan adalah ya membuat aktivitas modelnya, activity modelnya. Bagaimana, apa yang ada di situ gitu, maksudnya di activity model. Yang pertama di sini nanti activity model akan menggambarkan atau memodelkan bagaimana dia mendefinisikan ruang lingkup scope bisnis dari sebuah sistem yang ada di organisasi itu ya. Kemudian melaraskan kebutuhan sistem dengan aktivitas yang ada ya, aktivitas yang dilakukan. Nah, ini alignment. Jadi alignment antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan antara aktivitas bisnis dengan kebutuhan dari sistem informasi dalam skup ini ya. Nah, dari situ kita re-engineer. Nah, tadi yang saya bilang business process re-engineering. Bisa jadi dengan dianalisis itu kita menemukan lagi suatu bisnis model yang baru, bisnis proses yang lebih simple sehingga lebih efisien, lebih cepat. Nah, itu. Dengan tadi penjelasan antara kebutuhan sistem dan aktivitas. Contoh ya, ini mungkin yang saya nggak di manufaktur, yang keseharian aja. Itu dulu dari apa? Kalau kita store di bank itu ya, bisnis prosesnya seperti apa? Datang, apa gitu ya, ambil nomor antrian, kemudian Anda ngambil struk. Apa sih struk itu ya? Slip setoran. Terus antri, terus serahin duit gitu kan. Oke. Itu bisnis proses yang ada harus begitu. Tanda tangan kemudian ada. Tapi saya melihat ada satu bank ya, mungkin nggak boleh sebut nama ya. Ada satu bank BUMN lah ya. Yang itu beda ternyata. Itu juga tadinya tetap sama kayak bank-bank lain, tapi beda. Ketika kita datang untuk mensetor uang ya, setor uang ke rekening sendiri, itu nggak perlu ngambil slip. Ya, banknya BNI 46 lah saya kasih tahu. Nah itu, G-Sheet kenapa? Karena ngelihat bisnis prosesnya, terus kebutuhannya untuk apa? Sekarang ya, Anda mungkin masih masuk akal ketika ambil slip untuk ditransfer ke rekening orang lain, bukan di rekening Anda. Mungkin buat bukti bahwa Anda di-store. Nah, sekarang, kalau ke rekening sendiri di-store, itu untuk apa slipnya? Pertanyaan kan? Untuk apa coba? Untuk misalnya ke istri, Pak, biar sudah tahu dia udah nabung. Nah, itu di luar konteks ya. Tapi betul juga, untuk kalau ke rekening sendiri buat buktinya ke siapa? Ya, nggak perlu. Dan itu di BPR kan, di proses pendanaan, sehingga dia memotong satu proses bisnis yang mungkin itu ya lumayan makan waktu ya, nulis segala macam, dan itu antrian jadi panjang dan agak memperlambat malah. Nah, itu yang coba dihindari dalam bisnis. Contohnya kayak gitu ya. Jadi mereka saya ulang, re-engineer the way of business currency book. Membantu, kemudian have to understand, membantu memahami konteks bisnisnya. Konteks bisnis apa sih? Ya tadi, nyetor buat di rekening sendiri buat apa? Buat apa tanda buktinya gitu. Nah, konteks bisnisnya apa? Untuk rekening orang lain, mungkin konteksnya untuk sebagai bukti, sebagai apa ya. Kemudian provide a framework. Jadi menyediakan kerangka kerja untuk analis kebutuhan ya, untuk structuring need analysis yang terstruktur
begitu ya. Seperti ya, oke. Selanjutnya information requirement. Tentu kita harus melihat persyaratan informasinya seperti apa. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, jadi, informasi apa yang harus ada di situ. Jadi, makanya ini kebanyakan sih untuk memodelkan nggak hanya tiba-tiba langsung memodelkan, tapi sebenarnya Anda harus menjadi atau melakukan suatu analisis terhadap bisnis proses yang sudah berjalan. Biasanya seperti itu. Di situ juga akan nanti kadang-kadang akan tanpa sengaja melakukan bisnis proses reengineering. Ya, seorang analisis yang baik nanti bisa memberikan usulan. Proses bisnis seperti itu mungkin akan ada yang lebih simpel lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah fokus on business need. Ya, berfokus pada kebutuhan bisnis daripada kebutuhan perangkat lunak. Jadi walaupun Anda yang mungkin ini ranahnya IT gitu ya, tetapi fokusnya pada kebutuhan bisnisnya. Nanti kebutuhan softwarenya di belakangan. Jadi harus mengikuti kebutuhan bisnis, kebutuhan IT-nya. IT-nya harus mengikuti kebutuhan bisnis. Nah, jangan sampai bisnis yang harus diikutin IT. Salah itu sebenarnya ya. Kemudian terstruktur ya di sekitar aktivitas dan teknologinya. Kemudian kita juga memelihara high level redundancy, karena misalkan buat backup, buat kalau ada hal-hal yang istilahnya disaster, bencana itu dalam konteks misalkan kena virus, kena serangan dan segala macam, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, Anda kalau melihat sebelah sini ya, ada gambar itu sebenarnya itu adalah ERD, Entity Relation Diagram sebenarnya ya. Jadi entitas-entitas yang ada akhirnya dihubungkan, direlasikan ya. Jadi sini nanti di entitas relationship model itu bagaimana kita mengidentifikasi dari konsep-konsep yang berrelevan. Ini konsep ini bisa berupa abstrak ataupun sesuatu yang nyata, konkret ya. Artinya ada wujudnya, tapi ada sebuah entitas yang sebenarnya ini abstrak konsepnya, tidak ada wujudnya, tetapi itu jadi bagian dari entitas suatu bisnis ya. Terstruktur di antara objek yang ada. Kemudian optimis bisa dioptimalkan untuk hal-hal yang sifatnya nanti ada updating dan segala macam. Kemudian bisa dimanfaatkan kembali, reusable ya. Ya, dan general yang umum ya. Terus tidak ada redundansi yang banyak lah ya. Kemudian selanjutnya adalah itu masih relevan untuk saat ini dan kedepannya untuk pengembangannya seperti itu ya. Oke, itu adalah entity relationship. Oke, selanjutnya adalah tadi activity model, entity relation model ya. Dari situ sebenarnya nanti berujung akan adanya use case model. Tentu ketika di entitasnya itu udah dapat entitas apa, nanti kita bisa pilih ya dari entitas itu mana yang akan nanti punya peran, ada role-nya, perannya. Jadi tadi di sini bagaimana mengidentifikasi role dari user, tentunya user yang berinteraksi dengan perangkat lunak. Maksudnya gini. Di sini user yang langsung berinteraksi dengan perangkat lunak apa? Mungkin ya tukang cleaning service-nya di suatu perusahaan atau di pabrik, atau itu tidak berhubungan langsung gitu. Nah, itu di situ tidak dimasukkan role-nya ya. Biasanya admin, user gitu kan. Nah, itu role seperti itu ya maksudnya. Yang berinteraksi dengan perangkat lunak software-nya. Dan bagi cara si user itu menggunakan sistem aplikasinya yang untuk mendukung kegiatan bisnis. Bagaimana? Misalkan login. Nah, itu suatu cara menggunakan sistemnya. Login, ngedit, tambah data, hapus data. Nah, itu adalah cara pengguna menggunakan sistem. Ya. Jadi
ini juga bukan menekankan, tapi juga bisa perspektif eksternal. Misalkan datanya itu dapat dari sensor counting barang yang telah diproduksi. Nah, berarti itu juga bagian daripada role. Istilahnya kalau di sistem informasi namanya aktor. Jadi aktor itu bukan hanya main film. Jadi aktor itu misalnya admin, user, gitu ya, apalagi. Nah, yang berhubungan dengan sistem. Dimana biasanya tiap aktor punya perbedaan privilege. Ya. Nah, use case modeling ini ya sangat penting kalau untuk mengembangkan sebuah aplikasi, karena ini berangkat dari sini. Role apa yang ada di situ, kemudian bagaimana setiap role itu tadi melakukan interaksi dengan sistem itu seperti apa, menggunakannya seperti apa. Tadi kan ada edit, ada print, ada tambah data, tambah user, itu kerjaan admin misalnya. Nah, itu yang dinamakan bagaimana si user itu berinteraksi dengan perangkat lunak atau aplikasi atau sistem. Nah, itu yang cara menggunakan itu kita sebut dengan use case. Ya. Makanya nanti ada use case modeling. Oke, mungkin lebih detailnya akan di slide-slide selanjutnya ya. Nah, ini ada yang namanya, kalau di sebelah sini ada namanya dimension model. Apa sih sebenarnya dimension model? Simpelnya gini, ketika Anda sudah mengetahui apa entitas yang ada dalam sistem tersebut, maka setiap entitas biasanya mempunyai atribut atau properties. Begini saya contohkan. Entitas mobil, misalnya. Atribut apa? Punya atribut ban, warna, mesin, bahan bakar, apalagi? Model, ya, merek, nah itu entitas. Itu adalah atribut atau properties. Nah, itu digambarkan di situ. Di sini ada time dimension. Berarti entitas time ada punya properties atau atribut apa? Store dimension. Entitas store punya atribut atau properties apa? Entitas promo punya atribut properties apa? Nah, kemudian semua digabung untuk kebutuhan informasinya, ya, membuat database. Ya, mungkin sekarang belajar dikit lah sistem informasi lah ya, walaupun Anda di manufaktur, karena kita harus mengetahui konsep juga dari di top manajemen atau di middle manajemen pun aliran informasinya harus ada. Baik, ini ada yang namanya Unified Modeling Language atau kita mengenalnya sering disingkat UML. Jadi ini adalah standar ya, bahasa standar untuk memodelkan sebenarnya ya, untuk menentukan, menspesifikasikan, memvisualisasikan ya, membangun dan mendokumentasikan tempat dari sistem perangkat lunak, serta untuk biasanya juga memodelkan bisnis prosesnya dan sistem yang non perangkat lunaknya atau non aplikasinya. Nah, UML ini juga mempresentasikan kumpulan-kumpulan daripada best practice ya, best engineering practice ya, yang terbukti memang sampai saat ini untuk analisis bisnis biasanya berhasil dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. Jadi dalam membuat suatu aplikasi sistem informasi, termasuk sistem informasi manufaktur, nanti enterprise resourcing planning ya, itu juga dibuat pemodelannya dulu. Karena gini, setiap organisasi mungkin beda bisnis prosesnya ya. Walaupun itu sama-sama bank gitu, BCA dengan Mandiri mungkin ada sesuatu yang bisnis proses berbeda. Secara umumnya iya, sama. Di pabrik, di manufaktur juga sama pasti alurnya gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda sehingga harus betul-betul ditelaah, dianalisis ya, sehingga ada perbedaan seperti itu. Nah, jadi apa itu UML ya? Apa sih kegunaan UML gitu ya? Jadi sebenarnya ya UML adalah sistem yang terbuka yang mendukung seluruh siklus hidup atau dari sebuah pengembangan perangkat lunak ya.
tadi kok saya selalu bicara perangkat lunak, ya nggak mau ya. Kalau bicara nanti sistem informasi, berarti di situ harus ada aplikasi atau perangkat lunak, harus ada software-nya pasti. Tapi tentu kita harus dalam konteks kita kali ini kita akan melihat secara view global dari atas, bukan dari sisi programmer ya. Lebih ke arah bisnisnya, view bisnisnya, sistem informasinya ya, bukan daripada informatik engineeringnya, coding dan pemrograman, bukan. Jadi ini didasarkan pada pengalaman dan kebutuhan misalkan komunitas user ya, dengan didukung beberapa tools ya, beberapa tool. Ini juga banyak berbagai area ya aplikasinya juga. Memang UML ini dirancang dengan tujuan utamanya kira-kira adalah sebagai berikut ya, misalnya. Satu, pertama adalah itu ya business process modeling dengan use case tadi. Makanya kita harus bisa tahu, namanya menganalisa itu harus tahu semua bisnis proses yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan atau dalam suatu pabrik. Cara seperti itu. Kemudian di situ bagaimana kita juga nanti akan memodelkan kelas-kelas dan objek. Bagaimana memodelkan komponen-komponen yang ada. Bagaimana mendistribusikan dan deployment-nya. Ya. Seperti itu. Mungkin masih belum terlihat konkret ya penjelasan saya. Terlalu abstrak. Nanti kita coba untuk tools-nya. Mungkin kayaknya untuk pertemuan ini kita bikin konsepnya dulu, pematangan konsep. Nanti coba saya akan bikin tools-nya apa sih, aplikasinya apa sih, alat bantunya software buat bantunya apa gitu ya. Nah, activity diagram di sini ada diperlihatkan sebelah gambar itu menunjukkan aliran ya kontrol dan aktivitas ya. Itu biasanya dilambangkan seperti ini, persegi panjang bulat ya, seperti gambar di samping ya. Persegi panjang bulat gitu ya, seperti ini persegi panjangnya ya, contohnya select site ya, commissioning arsitek. Nah itu nama aktivitasnya ya, nama aktivitasnya kurang lebih. Kemudian kita bicara tadi aktivitas, apa sih sebenarnya aktivitas? Aktivitas adalah suatu status tindakan yang ya secara tipikal ya, secara umum. Nah, status yang transit secara otomatis ke status berikutnya, misalnya dari status ke status berikutnya, yang dari kotak ke kotak berikutnya, setelah memang nanti selesainya kapan gitu. Maksudnya dari satu status, dari satu aktivitas, transit ke satu aktivitas lagi, terus sampai dia selesai. Nah, biasanya kalau dimulainya disimbolkan dengan lingkaran. Lingkaran yang terisi ya. Itu yang di sebelah sini. Sebelah sini hitam nih. Nah, atasnya hitam. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas itu ya, lingkaran yang terisi awal tadi ya, yang lingkaran ini. Kemudian dari diagram aktivitas tempat di mana di situ berarti dimulai aktivitas. Nah, kemudian tanda panah itu mewakili tadi transisi dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Kemudian ada sinkronisasi bar, yang itu garpu nih, yang itu yang bawah ya, yang bawah yang ada do sidewalk, ada do threadwalk. Nah itu ada. Kemudian gabung lagi ya, jadi dia punya paralel ya, dan dia nyambung lagi, finish commissioning. Nah ini use case diagram, tadi use case modelnya, use case diagram seperti ini. Use case diagram are created to visualize the relation between actor and use case. Actor itu yang hitam-hitam, dan actor itu belum tentu orang ya, atau actor itu tidak selalu harus orang ya.
Jadi kadang-kadang aktor itu kadang-kadang seseorang atau sesuatu lah, ya, jadi nggak harus orang ya, yang di luar dari sistemnya, tapi dia berinteraksi dengan sistem. Misalnya orang kayak gini ya, di representatif figur. Seorang aktor tidak harus ya tadi sebenarnya it can be anything that interact with the system from outside the system. Contohnya itu cellular network. Emang cellular network orang? Bukan. Atau ke entitas. Ini adalah misalkan use case diagram. Jadi bagaimana kita menelepon. Ya, menelepon si user, ada scheduler atau dia terima telepon, ya, atau dia respond call, ya, press conference call, receive additional call, ya, terima telepon, halo, bla bla bla. Nah, itu use case-nya orang user, ya. Atau juga terima sekarang kan ada video call segala macam, ya, seperti itu. Namanya aktor. Oke, tadi di use case ya. Sekarang ada yang namanya sequence diagram. Sesuai dengan namanya ya, sequence diagram ini menunjukkan interaksi objek yang diatur dalam urutan-urutan waktu ya. Jadi kita ingin melihat suatu urutannya ya, flow-nya ya, alur peristiwa dapat digunakan untuk mendapatkan objek dan interaksinya. Kemudian apa yang diperlukan untuk mencapai fungsional tersebut. Jadi step-step alirannya. Sequence diagram juga ini biasanya untuk tool yang lumayan oke, yang misalkan di awal project karena kita ingin menunjukkan ke user apa yang harus terjadi dan bagaimana tahap-tahapannya. Nah, diagram sequence juga ini bagus dan cocok untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi. Kemudian bagaimana mengekstraksi persyaratan dan untuk berinteraksi dengan customer-nya seperti apa. Urutan-urutan ya, seperti ini. Misalkan kalau nanti kalau di slide berikutnya mungkin ya. Oke. Nah, kita bisa lihat sequence diagram ini. Jadi misalkan suatu objek, ada common, ada new comment, ya, common victory, comment ID, dan terus kalau itu ada kali. Jadi urutan tahapannya itu ketahuan. Mungkin di urutan keberapa ini terjadi. Aktivitas ini kapan terjadi. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi lebih menunjukkan bahwa urutan, tahapan. Nah, ya, selanjutnya ada salah satu modeling atau tool, yaitu collaboration diagram. Di collaboration diagram ini memang secara visual memang untuk menggambarkan data atau pesan yang lewat di antara dua objek untuk kasus atau penggunaan tertentu ya. Diagram ini juga collaboration diagram juga tampilannya berbeda dari skenario yang sama, kemudian bagaimana juga pengguna bisa dapat beralih di antara sequence diagram dan collaboration. Jadi nanti mungkin saya akan lihat atau Anda juga akan saya berikan tutorial lah bagaimana pakai tools ini. Misalkan pakai Ration ROS, pakai UML, Star UML gitu ya, yang gratis ya. Ada juga ya, nanti coba setelah materi kuliah ini berarti kuliah minggu depannya, kuliah kelanjutan ini. Karena mungkin diceritain seperti ini atau belum kebayang, tapi nanti seperti apa sih ya. Kemudian kolaborasi ya, jadi berkolaborasi. Jadi ini nanti bisa ganti-ganti antara suite sequence diagram, nanti bisa berubah jadi collaboration diagram seperti apa. Jadi maksud saya nggak usah bikin ulang gitu ya, dengan ada tulis yang otomatis jadi mengubah sequence diagram jadi collaboration, atau collaboration nanti dirubah jadi sequence. Nah, jadi dalam beberapa kasus ya si orangnya ini akan secara kolektif menuju pada bagaimana dia berkolaborasi dan bagaimana juga dia di sequence diagram ini berinteraksi. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya ada ini kelas diagram. Sebenarnya ini di awal, ini bukan di urutan seperti hari ini.
setelah entitas itu sebenarnya ini dibuat ya, sebenarnya kelas diagram ya. Mungkin dalam konsep kelas diagram ini karena ada konsep object oriented programming. Dulu pemrogramannya terstruktur, sekarang ada yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, ini akhirnya muncul juga namanya kelas-kelas seperti ini. Mungkin bagi Anda yang non IT ya agak aneh, bukan aneh ya, maksudnya agak belum familiar ya. Tapi ini saya coba jelaskan secara global saja ya. Nanti juga diagram-diagram ini tidak semuanya harus dimasukkan. Nanti apa aja yang harus dalam business view ya. Saya bukan IT view-nya, tapi business view-nya seperti apa gitu ya. Jadi di mana kelas diagram ini adalah sebenarnya kumpulan dari objek-objek yang struktur ya, bagaimana behavior secara umumnya, relasinya bagaimana, semantiknya secara umum. Kemudian juga bagaimana diidentifikasi dengan memeriksa objek, maksudnya mengecek objeknya ini urutan-urutannya, berkolaborasinya seperti apa yang ditampilkan atau dipresentasikan dalam UML. UML itu pemodelan yang tadi standar ya, sebagai misalnya persegi panjang, ada segitiga gitu ya, seperti di gambar ini. Panah ya, segitiga seperti itu. Nanti ada urutannya satu, relasinya ya. Nanti pasti kelas diagram itu terkait juga dengan relation, entitas relation diagram ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi, pasti kelas diagram itu berhubungan dengan relation diagram ya. Karena di situ nanti kelanjutannya memang ya. Jadi relationship represent a communication path between object. Ya, maksudnya apa? Jadi bagaimana hubungan ini merepresentasikan apa namanya jalur komunikasi antar objek. Jadi ada 3 tipe ya UML relationship itu. Pertama, asosiasi ya, di mana ini koneksi 2 arah antar yang direpresentasi dalam UML sebagai garis ya, ada garis gitu kan. Kemudian agregasi, mana ini agregasi ada bentuk koneksi yang lebih kuat di mana hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya direpresentasikan dalam UML secara garis yang menghubungkan kelas terkait dengan ada tanda kayak apa sih, diamond gitu ya, di sebelah kelas yang mewakilinya. Sebelah kelas yang mewakilinya di apa namanya, nanti ya di slide berikutnya lah gambarnya nggak muat di slide ini. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama asosiasi, kemudian agregasi ya, kemudian dependensi ya. Dependensi ini adalah bentuk koneksi yang paling lemah yang menunjukkan bahwa hubungan antar pemasok di mana klien tidak memiliki pengetahuan semantik pemasok ya, supplier gitu kalau dalam manufaktur misalkan. Nah, ini biasanya garis putus-putus. Oke, mungkin slide berikutnya lah, ada gambarnya. Nah, ini kan di gambar ini ya, kita bisa lihat di sini ya, mana agregasi, mana dependensi, mana apa namanya asosiasi. Ya, asosiasi berarti garis yang terkoneksi dengan kelas. Ya, terkoneksi dengan kelas. Sales representation customer gitu kan. Asosiasi ya. Nanti juga ada garis putus-putusnya nih. Ya. Ini kemudian ada yang diamond tuh ya. Ada yang diamond. Instant sales represent one to many. Ini jadi kalau kita biar relationship diagram ya. Kemudian ada juga bagian dari VAT-nya. Produk. Dia produk di order ya. Customer ya. Contohnya gini. Sales representasi serve, melayani customer. Ya gitu bahasanya. Customer ya menempatkan atau order. Order itu berdasarkan daftar produk.
Produk dengan warehouse ada apa? Produk disimpan di warehouse atau warehouse menyimpan produk, gitu ini nama ininya. Nah, kurang lebih di situ ya. Kan ada list, ada sales representation, melayani customer place atau mengirimkan order ditaruh di customernya. Order itu berdasarkan list dari produk ada store apa hubungannya, ya menyimpan, kurang lebih gitu. Ini karena ini kan relationship diagram ya, seperti tadi yang saya bilang. Oke, satu lagi yaitu komponen diagram. Walaupun ini sebenarnya nggak mesti selengkap ini sih sebenarnya. Kalau kita biasanya dari use case, ada aktor, ada ini, kemudian kelas diagram, second sudah untuk orang bisnis view ya. Jadi saya tidak bilang ini IT view-nya ya. Ini adalah diagram ini adalah digunakan untuk mengilustrasikan organisasi dan ketergantungan daripada komponen-komponen dari perangkat lunak. Termasuk di sini source code-nya ya, runtime komponennya, executable-nya ya. Komponen biasanya digambarkan dalam kotak yang besar dengan ada dua rectangle kecil-kecil. Contohnya window handler, command handler kayak gitu ya. Di situ kan ada tuh. Di diagram ini bagaimana menampilkan bagaimana interface apa yang digunakan, yang dieksekusi untuk mengidentifikasi di mana bagaimana impact pengaruhnya yang akan terjadi ya. Kedepannya seperti apa, tampilannya akan seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin, ini deployment diagram itu atau juga kita mengenalnya deploying system. Ini merupakan sesuatu yang krusial. Jadi ini menampilkan prosesor dalam sebuah sistem dan bagaimana dia berkoneksi antar prosesor tersebut gitu. Dan memang ini sih sebenarnya di bisnis view-nya nggak terlalu ditampilin biasanya untuk bisnisnya ya. Ini juga digunakan untuk memvisualisasi bagaimana mendistribusikan daripada komponen yang saling maksudnya komponen yang saling terkait ya dalam sebuah enterprise ya, dan bagaimana mengindikasikan pengeksekusian dan bagaimana running dari sebuah prosesor. Biasanya sih memang bisnis view nggak sampai sini. Oke, kira-kira begitu ya yang saya coba sampaikan bagaimana membuat di perkuliahan sebelumnya kita membahas mengenai bisnis proses, karena bisnis proses itu sebenarnya ya nanti modal dasar nih ke bisnis modeling. Gimana kita bikin atau kita tahu atau bisa membuat bisnis modeling kalau tidak tahu dari bisnis proses yang ada. Jadi untuk menganalisisnya itu sebenarnya yang untuk memodelkan itu kita harus menganalisa. Menganalisis itu harus tahu bisnis proses. Nah, itu urutan-urutannya, kaitannya. Nah, mungkin saya yakin hari ini mungkin tidak terlalu tercerahkan banget ya. Artinya baru tahu globalnya mungkin Anda bisa nangkep. Oke, nanti minggu selanjutnya di perguruan selanjutnya saya coba untuk pakai aplikasi lah. Ya, Anda pun nanti bisa bisa kirimkan atau nanti panduannya atau tutorialnya. Ya, oke, terima kasih telah dengan baik memperhatikan dan mengikuti bahasan kita kali ini ya. Sampai juga pada bahasan kita ke depan terkait dengan ini, masih tetap dengan bisnis proses bisnis modeling, lebih kepada benar-benar toolsnya, software apa yang digunakan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.